Pemirsa, berita selanjutnya datang dari seorang wanita bernama Fatimah Zahra Tunisa yang menang kompetisi bernyanyi di Jepang. Menang kompetisi bernyanyi, tapi apa ya? Ternyata ia justru dikenakan biaya sebesar 4 juta rupiah saat mengirim pialanya dari Jepang ke Indonesia. Kisah ini viral di media sosial. Kisah dari Fatimah Zahra Tunisa mendadak ramai diperbincangkan di media sosial Twitter dan sempat menjadi trending topik. Pada tahun 2015, Icha memenangkan sebuah kompetisi bernyanyi di Jepang. Karena piala yang didapat ukurannya besar, Icha memutuskan untuk mengirimkan piala tersebut dari Jepang ke Indonesia. Namun betapa kesalnya Icha saat ia ternyata harus membayar pajak sebesar 4 juta rupiah untuk menebus hadiahnya tersebut. Saat menolak untuk membayar, Icha justru diminta untuk membuktikan bahwa piala itu benar adalah hadiah. Bahkan, Icha harus menunjukkan rekaman video saat ia bernyanyi di Jepang. Tak sampai di situ, Icha masih ditanyai petugas bea cukai soal kesanggupannya membayar sejumlah uang. Pihak Bea Cukai RI lewat akun Twitter resminya menjelaskan bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai barang impor, sehingga terutang bea masuk dan pajak impor termasuk hadiah. Gimana nih menurut Anda pemirsa? Ya, tentu Ica ini panggilan kesehariannya sangat kesal dengan apa yang menimpa dirinya dan sudah menang lomba membuat harum nama Indonesia, tapi ternyata dikenakan biaya pajak yang tidak sedikit untuk mengambil hadiahnya. Langsung saja Jason, kita akan tanyakan langsung kepada yang punya cerita ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Fatimah Zahra Tunisa. Selamat siang Mbak Ica. Halo, selamat siang. Mbak Ica, boleh cerita sedikit mengapa akhirnya curhat di Twitter setelah ini kejadiannya sudah berlewat dari 2015 sampai sekarang nih? Ya, kalau bisa dilihat dari tweet saya, sebenarnya saya ini respon balasan dari account Twitternya Bea Cukai yang menanggapi salah satu pengguna Twitter lain, di mana pengguna tersebut juga mendapatkan hadiah dan dikenakan pajak 2 juta. Di situ saya jadi ingat masa lalu nih. Kalau saya pun pernah menghadapi hal yang sama gitu seperti pengguna tersebut. Jadi di situ saya mulai cerita lah di Iya, tweet. ke-trigger karena ada orang lain juga di sosial media yang punya pengalaman yang sama, akhirnya Mbak Ica ini flashback. Nah, katanya dari cerita yang ditulis Mbak Ica itu diminta sekitar kurang lebih 4 juta rupiah. Itu bagaimana ceritanya, Mbak? Ya, jadi saya pulang duluan ke Indonesia. Piala itu baru sampai di Indonesia kayak sekitar 2 bulan setelah saya kembali ke Indonesia. Saya mendapatkan surat keterangan itu dikirim ke rumah dari Bea Cukai domisili saya bahwa piala sudah ada di Bea Cukai domisili saya, namun saya harus membayar sejumlah uang sebagai pajak dari barang tersebut. Padahal namanya hadiah harusnya bikin happy ya, tapi setelah mendapatkan tagihan sebanyak 4 juta tersebut jadi nggak happy lagi. Dijelaskan tidak Mbak Ica 4 juta itu bagaimana asal muasalnya, hitungannya dari mana 4 juta? Di kertas tersebut memang dicantumkan bahwa barang tersebut mereka kasih nilai tertentu, kemudian dihitunglah pajak tersebut dan muncullah angka 4 juta itu. Namun sebenarnya setelah saya konfirmasi ke pihak televisi di Jepang, mereka sudah mencantumkan surat keterangan bahwa piala tersebut adalah piala yang diberikan televisi tersebut kepada saya atas kemenangan saya di lomba salah satu program TV mereka. Namun saat itu Bea Cukai bilang kalau tidak ada suratnya, tidak menerima keterangan seperti itu, maka dari itu mereka kasihlah surat keterangan untuk bayar pajak 4 juta. Kalau memang saya merasa keberatan, silahkan bisa buktikan dengan surat keterangan baru, kemudian saya datanglah ke Bea Cukai untuk mengurus ketidakpuasan saya terhadap pajak tersebut.
Lalu akhirnya long story short, kenapa akhirnya kemudian bisa pialanya diambil? Itu bagaimana ceritanya? Karena fun fact-nya sampai harus disuruh nyanyi untuk membuktikan bahwa itu memang benar-benar hadiah dan menunjukkan video juga saat berkompetisi di Jepang. Benar demikian, Mbak Ica? Betul, jadi setelah surat-surat berkas semua lengkap, saya menghadap ke Bea Cukai, namun staf di situ tidak percaya dengan surat-surat tersebut, belum percaya. Akhirnya saya serahkan email, file-file audisi saya, dan tektokan saya bersama televisi di Jepang. Namun memang emailnya berbahasa Jepang, jadi saya gunakan Google Translate. Namun masih belum percaya juga. Akhirnya di situ saya carilah video on air acaranya dan saya tunjukkan ke mereka. Nah, di situ masih dibilang belum percaya nih. Nah, di situ kan saya bingung. Semua berkas sudah lengkap, KTP saya ada, video ada, tapi kok dibilang masih belum percaya. Akhirnya disitulah baru disuruh nyanyi untuk membuktikan saya orang yang sama dengan yang ada di video. Namun setelah perdebatan dan tawar-menawar yang cukup sengit, akhirnya staf tersebut okelah kami bebas pajakan, seperti itu. Oke, tapi apakah meminta barang bukti mulai dari email, kemudian foto, video itu dealnya adalah ketika bisa dibuktikan maka ini bebas pajak, barangnya bisa diberikan tanpa pajak, atau apa dealnya pada saat itu? Sebetulnya dari apa yang saya dengar saat saya konfirmasi via email ke Bea Cukai, jika ada surat keterangan yang lengkap menyatakan bahwa itu piala betul-betul milik saya dan secara sah itu diberikan sebagai hadiah lomba dan segala macamnya, kalau udah ada berkasnya sebetulnya dari pajak tersebut bisa dibebaskan pajak. Itu yang beritahukan kepada saya. Namun di situ ternyata setelah berkas-berkas tersebut lengkap, ternyata dari 4 juta tidak langsung 0, tapi ada beberapa kali tawar-menawar angka. Kemudian setelah saya bilang ini lomba tanpa hadiah uang sama sekali, saya jelaskan berkali-kali, barulah mereka berikan secara gratis. Mbak Ica, tawar-menawar angkanya itu seperti apa tawar-menawarnya? Jadi di pajak pertama di angka 4 sekian jutaan, kemudian bagaimana kalau setengahnya, kemudian turun lagi, bagaimana kalau segini. Nah, di situ akhirnya karena saya terus menolak, saya nggak mau bayar untuk apa yang telah saya perjuangkan sendiri. Kemudian barulah di situ keluar pertanyaan, ya udah, kamu punya uang berapa? Kamu bisa bayar berapa sekarang? Seperti itu, tapi saya pun masih tetap terus menolak karena menurut saya tidak masuk akal ya, kayak tidak elok untuk membayar apa yang memang seharusnya hak saya. Akhirnya di situ barulah. Mbak Ica? Ya, Mbak Ica, kemudian kan tadi ditanya, kalau segini bagaimana? Kalau segini bagaimana? Dijelaskan tidak secara spesifik, kalau segini itu base-nya apa? Landasannya apa? Karena memang itu adalah nilai dari pialanya atau beratnya atau apanya, dijelaskan tidak secara spesifik oleh pihak Bea dan Cukai saat itu? Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan saya juga. Jadi hanya terjadi tawar-menawar tanpa adanya penjelasan. Di situ pun saya baru tahu, oh pajak bisa ditawar ya, gitu. Mungkin memang saya yang awam atau bagaimana, tapi tidak ada penjelasan sama sekali dari petugas saat itu. Oke, Mbak Ica, terakhir pertanyaannya, dengan adanya pelajaran yang bisa kemudian terjadi sama Mbak Ica kemarin, kapok nggak untuk lomba lagi seperti ini di luar negeri? Enggak sih ya. Saya tentunya pasti akan terus berkarya. Oke. Tidak kapok untuk kemudian berkarya dan juga meneruskan mimpi-mimpinya untuk berkompetisi di luar negeri. Terima kasih Mbak Ica atas sharing-sharingnya. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran tidak hanya untuk Direktorat Bea dan Cukai juga, dan juga tentu bagi masyarakat untuk bisa lebih teliti lagi ya Valen dalam memeriksa dan bagaimana sih mengetahui mekanisme terkait dengan barang-barang yang masuk ke Indonesia. Terima kasih Mbak Ica telah bergabung bersama kami di Newsline.